kita mengacu pada UTS Insert. UTS Insert itu adalah foundation. Maka lihat ng Australia. Karena apa? Memang tujuannya masuk UTS. Yang ada foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama sih Pak? Ya sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Tapi saya tahu kalau program insert itu untuk orang asing gitu ya, itu sekitar 9 bulan. Yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Ya. Bulannya. Ya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 2 bulan nggak selesai, karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Ya, oke. Badai kontroversi yang menggoyang kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazahnya ternyata tidak hanya berhembus di dalam negeri. Isu ini telah melintasi benua dan menjadi perbincangan hangat di kalangan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, kota tempat Gibran disebut pernah menempuh pendidikan. Kabar ini diungkapkan oleh Iksan Katonde, seorang warga negara Indonesia yang telah menetap selama 37 tahun di negeri Kangguru. Menurutnya, diskusi mengenai riwayat pendidikan Gibran di UTS Insert Sydney menjadi topik yang ramai dibicarakan di antara komunitas WNI di sana. Antar warga negara Indonesia banyak membicarakan ijazah Gibran, kata Iksan dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point dikutip Minggu 28 September. Iksan bahkan memiliki pengalaman personal dengan Gibran. Ia mengaku pernah ditugaskan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran dan keluarganya berwisata selama 2 hari pada tahun 2018 saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Tapi kita nggak pikiran bakal terjadi seperti sekarang ini, Gibran menjadi Wapres ke-14, kenang Iksan. Perbincangan di kalangan diaspora ini bukan tanpa alasan. Di Indonesia sendiri, legitimasi pendidikan Gibran tengah digugat dari 3 arah berbeda, memicu krisis kepercayaan yang kini meluas hingga ke luar negeri. Bukan UTS Insert Pak, namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong Itu ini ya? berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada salah satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu bang berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan UTS, itu Insert Language Center namanya. Nah Dan di situ bukan saja, bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Oke. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah. Ya. Sekolah menuju university. Oke. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke Insert sana. Karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program Insert itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup.
9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Ya, oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi yang betul insert saja. Jadi Anda ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung saya biasa? Ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dia. Oh ya, ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, ya kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Learning Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya dekat kali ya. Ya, nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama Pak sini Pak? Ya sekitar 6 bulanan, saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan, sekitar 6 bulan terus saya pulang. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, bahkan 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan diri saja. Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisinya sudah di atas angin ini ya, karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari menteri yang bersangkutan. Jadi mereka dengan mudah memberikan seruan-seruan pemakzulan atau pengunduran diri terhadap Gibran. Data sudah ada, kemudian dibantu jajaran kementerian yang langsung dikasih instruksi oleh menterinya.